sahabat anak Indonesia, ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan salah seorang pemilik dan pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia di kota Batu Malang, Jawa Timur. Sebuah pertanyaan yang menggelitik dan sebuah pertanyaan yang membuat kita terus-menerus ingin cari tahu. Sekalipun pemilik sekaligus pengelola sekolah Selamat Pagi Indonesia, saudara terdakwa Julianto Eka Putra, sudah dinyatakan bahwa Julianto terancam dengan Undang-Undang 17 tahun 2016, khususnya pasal 81 dan 82 dari undang-undang itu, yang ancamannya di atas 5 tahun, bahkan bisa seumur hidup, dan bahkan hukuman mati. Tapi tidak ditangkap sampai hari ini, sekalipun proses hukumnya terus berjalan. Itu kejanggalan yang pertama. Padahal kita tahu semua, setiap orang yang melakukan tindak pidana yang ancamannya hukumannya di atas 5 tahun, bahkan hukuman mati, itu wajib ketika pihak penyidik sudah menyatakan dia tersangka, sudah dipastikan harus ditahan. Tapi ini tidak ditahan, ada apa? Ada apa? Kejanggalan ini sebenarnya sudah terlihat dari proses pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Tersangka yang ditetapkan melalui gelar kasus mengajukan penangguhan penahanan sesuai dengan hak-hak yang ada pada penyidik. Itu yang kita kenal, hak diskresi, itu diberikan, tidak ditahan. Dengan alasan apa? Kooperatif. Kooperatifnya itu juga saya tidak pernah memahami dan tidak pernah dijelaskan itu kooperatif itu apa. Itu kejanggalan yang kedua. Sejak proses itu dilaporkan saksi korban pada tanggal 30 Mei tahun 2024. Kejanggalan yang lain, setelah saudara Julianto Eka Putra diberikan hak hukumnya untuk tidak ditahan, namun melakukan pra-peradilan yang menyatakan bahwa menguji secara material dan prosedur bahwa penetapan tersangka itu adalah melanggar hukum. Oleh karena itu, melalui penasihat hukumnya melakukan pra-peradilan. Sangat diuntungkan bagi korban bahwa pra-peradilan itu ditolak dengan persyaratan masih memerlukan kerjasama. Setelah sehari putusan pra-peradilan itu, saudara Julianto melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan pra-peradilan yang kedua. Padahal kita tahu bahwa pra-peradilan yang sudah ditetapkan itu tidak bisa lagi dibanding atau ditinjau kembali. Tetapi itu oleh Pengadilan Negeri Surabaya diterima pendaftarannya, tapi sebelum disidangkan, kawan-kawan semua. Kemudian Kejaksaan Tinggi menetapkan berkas dari saudara Julianto setelah diteliti dan dikembalikan lebih 2 kali, yang kita tahu istilahnya P19. Tetapi sebelum pra-peradilan yang kedua itu berjalan, Kejaksaan Tinggi menyatakan bahwa itu sudah lengkap P21 yang kita kenal. Itu kejanggalan yang ketiga dalam proses ini. Lalu yang menyakitkan adalah
bahwa dalam gugatan pra-peradilan yang menghadirkan saksi-saksi fakta sebagai teman dari saksi korban secara bersama dan seolah-olah sudah disimulasi sebagai saksi korban, mengkonstruksi melalui penasihat hukumnya bahwa saksi korban adalah perempuan nakal dan pengkhianat. Luar biasa sedih. Bahkan sampai saksi ahli juga digiring dengan suatu pendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur menetapkan tersangka adalah batal demi hukum karena tidak mengikut sertakan kejaksaan atau JPU. 3-4 orang saksi bahkan pengurus dan pengelola SPI bersamaan dengan saudara Yulianto menggiring terus-menerus, tidak mempersoalkan peristiwa kejadian kejahatan seksual yang sesungguhnya, tapi dikonstruksi berulang-ulang bahwa saksi korban adalah bukan perempuan yang harus dibela. Namun demikian, sekalipun pra-peradilan itu tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tidak diduga, sehari setelah didaftarkan untuk pra-peradilan yang kedua yang sesungguhnya itu tidak dikenal di dalam hukum acara, bahwa Kejati Jawa Timur membentuk tim JPU yang terdiri dari 10 orang, sebagian dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sebagian dari Kejari Batu karena lokusnya adalah terjadi di Kota Batu dan pengadilannya ada di Kabupaten Malang, maka proses itu berjalan dengan baik dengan sendirinya. Lalu kemudian kita tahu bahwa dakwaan jaksa itu sudah lengkap. Kejanggalan yang lain misalnya, kita tahu memang sidang untuk kasus-kasus asusila atau kejahatan terhadap anak itu harus tertutup. Tapi ini adalah pembacaan dakwaan. Seharusnya itu diumumkan kepada publik, sekalipun belum diputuskan dia bersalah. Tapi sayangnya, pengadilan mengatakan sidang itu tertutup. Dan yang membuat kita terus-menerus ingin cari tahu, ada apa sesungguhnya. Bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan terdakwa, saudara Yulianto itu tidak ditahan. Setiap kali menghadapi sidang, dia tidak menggunakan baju tahanan dan tidak diantar oleh mobil tahanan yang biasa seperti itu. Ini tidak adil, tidak adil. Karena kita tahu, sekalipun mencuri ayam atau pelaku distribusi narkoba, pornografi, pencuri kambing dan sebagainya, yang kita tahu bahwa ketika itu dirilis sudah dinyatakan sebagai terdakwa, bahkan sebelumnya sebagai tersangka, dia wajib untuk memakai baju tahanan sesuai dengan hukum acara dan diborgol. Ini tidak. Saudara Yulianto berjalan begitu, diawasi, didampingi setiap kali menghadiri persidangan. Ini adalah pertanyaan. Dan tentunya ini saya berharap pertanyaan untuk Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung maksud saya. Ada apa sebenarnya ini peristiwa ini terjadi? Ini sungguh membuat kita kecewa dan bertanya. Ada apa gerangan? Apakah bagi para
terpidana mencuri ayam misalnya seperti yang saya katakan, kambing, ya. Lalu mencuri hal-hal yang sifatnya seperti tadi ya, penyalahgunaan narkoba, pornografi. Kenapa itu dalam rilis, setiap kali rilis ditahan, lalu kemudian memakai baju tahanan dan diborgol. Tapi ini tidak. Sekali lagi ini sebuah pertanyaan yang perlu dijawab oleh Ketua Mahkamah Agung. Karena kasus kejahatan seksual adalah merupakan kejahatan luar biasa. Apa yang kita kenal, ya extraordinary crime lah. Karena hukuman dan ancamannya bisa seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Sebuah pertanyaan untuk kita. Mengapa ada perbedaan perlakuan terhadap para pelaku-pelaku tindak pidana? Apakah karena saudara Julianto punya uang yang tidak berseri? Saya nggak tahu. Itu harus dicari tahu juga. Tapi semua orang tahu bahwa saudara Julianto yang saat ini sudah menjadi terdakwa, mempunyai hotel, mempunyai satu kegiatan, satu wilayah, satu usaha yang disebut Kampung Kid, lalu usaha-usaha lain dan sebagainya, yang saya saksikan sendiri pada saat saya hadir di tempat itu. Dimungkinkan juga saudara Julianto mempunyai uang tanpa seri. Tidak berseri maksud saya. Sorry, tidak berseri. Ini karena semangatnya. Karena semangat bagaimana menegakkan hukum. Itu artinya saya berkesimpulan ketika saudara Julianto yang terdakwa saat ini tidak ditahan, saya bisa mengerti. Semua orang bisa mengerti lah. Itu artinya bahwa Komnas Perlindungan Anak menghadapi Goliat. Sehingga ini bisa secara terbuka dalam sidang-sidang dan diumumkan oleh media. Saudara Julianto itu kejanggalan yang sangat luar biasa yang tidak perlu, yang harus kita perangi. Kejanggalan-kejanggalan lain misalnya, saya tidak tahu bahwa media kita saat ini berada pada posisi apa, khususnya media lokal, posisi di mana. Tentu saya tidak menilai itu, tidak bisa menduga apa yang terjadi. Tapi itu merupakan kejanggalan. Tidak ada satupun pemberitaan yang menyoal tentang kenapa saudara Julianto tidak ditahan. Padahal dia diancam hukumannya, seperti yang saya katakan tadi, bisa 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Ini tentu harus menjadi pelajaran bagi kita semua, sekalipun kita menghadapi Goliat dengan busur ketapel. Nah, saya percaya keadilan berdaulat hanya atas nama Tuhan. Terus bergerak dan terus bergerak. Ini peristiwa hukum yang perlu kita terus awasi dan kawal. Padahal kita tahu bahwa ada jurisprudensi yang hampir sama kasusnya kejahatan seksual yang dilakukan salah seorang yang mengaku guru di salah satu Pompes di Bandung, yang semula dituntut dan didesak oleh masyarakat juga agar dilakukan atau ditetapkan sebagai untuk mendapatkan, maksud saya mendapatkan hukuman hukuman mati, yang akhirnya hakim memutuskan atas perkara ini dihukum seumur hidup. Itu sesuatu yang luar biasa.
Inilah yang ingin saya sampaikan menjadi pelajaran kita semua. Dan sekali lagi saya berharap Ketua Mahkamah Agung bersama dengan Kejagung untuk memberikan atensi terhadap kasus yang sedang digelar untuk ditetapkan Saudara Yulianto bersalah atau tidak bersalah. Tapi saya masih yakin ya, bahwa hakim bersama JPU akan memberikan yang adil bagi korban. Kalau tidak, siapa lagi kita? Karena saya ingin mengajak, karena kita semua punya anak, punya adik, punya cucu yang perlu mendapatkan perlindungan. Jangan biarkan predator merusak masa depan anak kita. Ini saya kira bukan bentuk kemarahan, tapi bentuk kepedulian kita. Sehingga kasus-kasus kejahatan seksual itu bisa kita hentikan. Inilah kegalauan saya, sahabat-sahabat anak Indonesia. Minggu depan masih melakukan atau menghadiri sidang untuk mendengarkan saksi korban. Inilah yang menjadi satu peristiwa yang patut terus kita pelajari. Kejanggalan-kejanggalan itu. Tetapi saya mau minta doa anak Indonesia, karena kita sedang melawan kasus besar. Saya analogikan, kita berhadapan dengan Goliat. Sementara kita hanya punya ketapel, tapi saya yakin demi keadilan dan kedaulatan hukum dan kedaulatan keadilan yang ada pada Tuhan akan menyertai kita semua. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.